kebetulan lagi kosong. Tadi mana? Ah, ini ada Frankie baru masuk. Kenapa kana? Coba cari saya mau pukul Ustaz. Saya terikat Ustaz di sini. Kenapa cari-cari orang mau dipukul, Frankie? Orang jaga dusu saya Pak Ustaz. Kenapa? Tahu. Orang dosa-dosa tidak tahu. Dikejar-kejar orang, mau dicari-cari orang tapi tidak tahu alasan, kan ini. Kok bisa begitu, Frankie? Kenapa? Yang penting jangan pas-apa Pak Ustaz. Sudahlah, rahasia antar kita berdua. Kenapa? Bukti Pak Ustaz mau bilang poli. Saya mau bilang sama siapa? Kaget di Pak Ustaz Carlota. Pak Ustaz mau bilang. Kalau sudah jadi kesepakatan pembicaraan antar dua orang, tidak boleh pembicaraan itu nyasar ke orang lain, tidak boleh. Begitu. Begitu Pak Ustaz. Nah, kalau mau diceritakan, cerita. Yakin? Iya, mudah-mudahan saya punya pemikiran sebagai jalan keluar, kan, biar bisa nyaman, tidak lagi dikejar-kejar orang. Janji? Janji. Iya, janji. Kenapa? Saya orang dusu karena banyak utang Pak Ustaz. Nah, itu dia. Kenapa bisa banyak utang? Kan semua dekat, semua puasa kan. Saya mau bawa utang. Ini puasa, bukan semua puasa. Ini maksudnya kan sepuasa mau lebaran. Baru saya di rumah kan tidak ada taplak meja. Saya bawa utang taplak meja. Ada utang. Taplak meja di utang. Ada utang. Ada utang. Gue tidak sopan. Ini Pak Ustaz baru saya ada 30 pagi ini Pak Ustaz. Dia bilang Tadi baru ada di bawah pohon. Tiap Dede tahu dia ada utang tiap meja. Dari awal cerita sudah pada dengar. Tuh, maksudnya utangnya utang taplak meja, tahu enggak? Dia bilang tadi utangnya utang taplak meja. Pak Ustaz timba janji. Pada desu. Udah, mau baca dulu solobet di bawah pohon tadi. Ada rekam tadi sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abah. Ada hujan loh, kecil sekali. Yang penting tampilnya rambut. Ini saya dari tadi duduk di sini, tidak ada teman-teman. Oh. Tiba-tiba datang si Frankie. Nah, si Frankie tiba-tiba ngomong, dia ini lagi cari-cari orang mau dipukul. Baru? Saya tanya kenapa? Ustadz dia mau pukul. Bukan saya, dia nyari-nyari orang untuk dia pukul. Oh, saya kira baca Saya pukul. tanya apa alasan? Dia bilang soalnya dia ini kejar-kejar orang. Bukan dikejar-kejar. Dikejar-kejar orang. Oh bagus Ustadz. Bagus. Masih untung orang jaga dusu daripada setan jaga dusu. Bukan tuh Ustadz yang bilang terhadap dia poster rumah jalan. Nah, Apa dengar ini? Kan boleh kan sekarang ini jalan kan ini poster. Maksudnya kopi untuk buka puasa sabar. Nah ini ya. Mana? Apa ini? Itu. Oh, taplak meja yang ambil sana ada 50 ini. Oh, tuh ya tahu Pak Ustaz ada 50 lembar. Oh jadi bukan cuma satu ini utang. Tambah 10. Allahu Akbar. Tahu kalau Pak Ustadz Saya pemahirin nawati ya. Cepat bayar nih. Tanggal berapa? Ini ada bawa sendok ini. Hujan Ustaz. Kiam hujan. Saya kira mau. Jadi ini bukan pukul ke pasar dia pemakan. Tiga ya tahu bapak baik toy go tiba wolo. Soal sisan. Tidak dapat. Bukan satu lembar jauh satu lembar lo taplak meja uti. Kan kok satu lembar 50 dia mau bayarkan di harai Ini sudah heboh. Bahwa Anda itu utangnya bukan cuma satu taplak meja. Belum kau ketemu satu seakan. Portal. Aduh. Oh jadi bawa utang Pak Frankie. Pat saya. Oh, Pat Frankie yang bawa utang pas saya. Ini maksudnya ada klien penganan. Iya. Kan bawa utang Pak Frankie. So itu. Bayar kamar saja. Saya olah di sudah kata gilo ini, bos. Ada Bos. cerita lo, oh ini mah adalah orang ada utang. Kalau begitu.
utang betilo biloli dah hilap kita lihat tepeng jadi Pak Ustad. Kalau ali mah kalau masuk mabut ya masalah matam tagi biloli beti. Lu nggak matam tagi biloli kok yang DP anak yang di rumah. DP anak yang di rumah apa tak DP mama ini kan melodan me tam tagi biloli beti. Operasi itu. No anu kalau soal kamar dia bilang ti mama ada pergi di pasar kan. Nah, sudah hati. Padahal kompion atau kolong. Bawa kolong. Sudah. Ya tadi atau longgu-longgu. Lama hal lima no ti mama ada pergi di pasar. Di om tagi utang, iya. Ti mama ada pergi di pasar. Oh, lu nggak tahu tam tagi belum ikut dia talong. Bilang Pak Timah kalau mau pergi di pasar jangan lupa kaki mau bawa. Lagu-lagu atau Jadi mana beda pos berarti karena berarti mau hindari meditam lagi dulu nih teh ranking. Tidak juga, Bang. Saya membaca ada orang bercurhat akan. yang mau cari itu yang mau bayar akan ke curhat. Enggak ada yang bayar yang curhat. So itu nanti kalau mau bawa utang jangan 50 lembar. Ada 150. Oh, ini 50 lembar taplak meja dibikin apa? Mau persiapan hari raya. mau Kasih kredit tuh lah. Oh jadi lama betul tele Nur 50 lembar. Dia kasih kredit Kebetulan lagi. puasa sekarang jadi kasih kredit. Oh, lama faedah tadi ya. Untung. Wah, mau faedah Untung diuntung, utang diutang. Iya. Ya. Jadi begini teman-teman, kebetulan ini kan puasa. Nah, saya mau beritahu, memang berhutang itu tidak dilarang. Ini juga Nur tolong didengar. Jadi berhutang itu sama sekali tidak dilarang. Tetapi bahayanya hutang kalau tidak dilunasi, tidak dikembalikan kepada yang punya, itu bahayanya bukan cuma sekedar sekarang dikejar-kejar, nanti di alam kubur setelah kita meninggal. Dikejar juga. Saya tidak mau Iya. kejar dalam kubur. Saya tidak mau mbak ini sempat ini mau lagi mau nusuk. Saya mau kasih kelas kawan. Jadi, Baru. nah, satu ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditanya, ya Rasulullah, mali ya Rasulullah, apa yang saya dapatkan ya Rasul? Idza qutiltu fi sabilillah, jika saya terbunuh di jalan Allah. Jika saya mati terbunuh di jalan Allah, apa penghargaan Allah buat saya? Apa yang saya dapatkan dari Allah? Maksudnya terbunuh Ya, dalam- pahalanya apa? Pahalanya buat saya yang mati syahid. Ikut di medan perang, terbunuh di jalan Allah, syahid. Nabi katakan al-jannah, engkau masuk surga. Mati terbunuh di jalan di Allah. jalan Allah Syahid, dalam mati syahid. hal berperang ini. Iya, berperang. Artinya Itu jo, syahid itu macam-macam Pak Ustaz. Mati Bukan syahid mati itu syahid. mati dalam keadaan semua dosa seseorang diampuni. Yughfaru lisyahidi kulla dhanbin, diampuni semua dosa orang yang mati dalam keadaan syahid. Mati syahid. Mati jo syahid. Syahid. Oh, syahid. Nah, setelah pemuda ini mau pamit pulang, setelah mendapatkan jawaban dari Nabi, Nabi teringat sesuatu, ditepuklah di pundak sang pemuda, lalu pemuda itu berbalik arah. Nah, Ya pemuda yang lalu pada saat zaman pemuda sekarang. itu berbalik berhadapan lagi dengan Nabi, spontan Nabi menjawab, engkau memang masuk surga. Oh sudah. Illa dain, kecuali kalau Anda masih punya hutang. Ini kita bayangkan, hutang mengganjal seseorang mau masuk surga. Hutang tidak dilarang. Berhutang tidak dilarang, tapi kalau tidak dibayar, bahkan seseorang yang sudah masuk dalam surga dikeluarkan lagi. Gara-gara dia punya hutang. Tanggung jawab. Ranking. Apalagi kalau masuk neraka Ustaz ya. Kalau neraka tidak keluarkan lagi di situ terus. Tak tambah. Iya. Oh. Jadi, Ih, Jadi Ustaz, ketika dia meninggal dalam saat perang, Ya. membela agama, membela Ya. Islam, mati syahid, Ya. masuk surga. Ya. Nah, Tapi tapi kalau dia ketika ada dia utang, setelah ada utang, terhalang. sebelum berperang dia ada utang dulu. terhalang masuk Pele. surganya. Ini orang mati syahid, apalagi mati dalam keadaan normal. Mati karena sakit liver, mati karena sakit mah, mati karena darah gondrong. tinggi, mati karena gondrong. macam-macam. Karena utang Mati karena mati normal lah, meninggal dalam keadaan Gondrong. mati karena tidak syahid dikejar-kejar. sekali. Ya, mati syahid sekalipun terhalang masuk surga. Apalagi meninggalnya normal-normal saja, meninggal di atas ranjang. Ya, mati syahid sekalipun kan
seseorang yang dijamin masuk surga diganjal karena utang-utangnya. Mati saya itu kan meninggal di jalan agama. Ya, sekarang meninggal di jalan biasa, bukan di jalan agama. Maksudnya jalan kampus yang ini lebih telenur kan, ada utang. Tabanting. Nah, karenanya ini pesan saya buat Frankie, buru-burulah bayar utang. Memang buru-buru itu dilarang. Kata Nabi, hindarkanlah olehmu keterburu-buruan, karena keterburu-buruan itu dari setan. Tetapi Ustaz, ya, kalau soal buru-buru itu boleh Ustaz. Cuma kenapa sih Ustaz ketika bilang buru-buru itu karena setan, maka pakai prank? ya. Ada, justru saya mau katakan karena ada hubungannya dengan Frankie. Setan maksudnya. Tidak boleh terburu-buru wahai Frankie kecuali dalam 3 perkara. Salah satunya mengingat ada hutang, buru-burulah membayar. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang. Karena yang buru-buru itu setan. Ya, yang bukan perbuatan terburu-buru itu dari setan. Makanya janganlah kalian terburu-buru dalam segala sesuatu kecuali dalam 3 hal. Salah satunya, jadi keterburu-buruan dilarang kecuali dalam 3 hal. Bahkan disuruh untuk terburu-buru. Salah satunya saat ketika mengingat ada hutang sama Nur, segera dibayarkan. Jangan tunda-tunda. Terburu-buru dalam hal pembayaran Prioritaskan membayar hutang. Kalau ada sejumlah prioritas kegiatan belanja-belanja kita dalam rumah, maka prioritaskan di nomor 1 lah yang membayar, yang namanya membayar hutang. Hutang ini kalau masih menggantung, konsekuensinya ketidakbahagiaan di dunia ini sampai di hari kiamat. Biar bisa dikis sekali utang Pak Ustadz. Iya. Bayar. Ya. Jadi berhutang itu boleh. Boleh. Dan kita itu rasanya tidak sulit lepas dari transaksi utang piutang. Dalam hidup ini kita selalu berpotensi kemudian Nanti jadi bagian berhutang. utang ini Ustaz. Ya, cuma tadi itu tidak dilarang memang berhutang, tapi pada saat mengingatnya segera dibayar. Katanya harus berhati-hati juga dalam berhutang Ustaz. Tidak dilarang tetapi juga harus berhati-hati. Iya, berhati-hatinya. Pas lu sedekah baru sopi, kasar aku dapat yang dia. Astagfirullah. Kan ternyata masih ada. Kita vaksin niat di sini. Lagi badara. Banyak lisan. Ya mudah-mudahan